Menurut gua harus dibuat peraturan lagi bagi yang mau calonin diri, siapapun itu untuk yang jadi pejabat apapun itu, harus ada gelar yang masuk akal, jangan siapa aja bisa jadi. Guys, tolak dukung Marshall. Kiki Saputri sebut kasihan Marcel Widianto maju ke pilkada tahun ini. Bahkan sampai disuruh mempertimbangkan keputusannya untuk maju ke pilkada mendatang. Hello everyone, welcome back to the project. Seperti biasa kita akan membahas apa yang lagi viral di media sosial. Kali ini kita akan membahas kembali kabar Marcel Widianto dalam pencalonannya sebagai wali kota Tangsel pada pilkada mendatang. Waduh guys, berita ini memang sempat trending banget di mana-mana. Bahkan banyak sekali menuai kritikan dari warganet. Banyak yang menaruh keraguan sama kinerjanya Marcel Widianto. Emang boleh segampang itu jadi wakil wali kota? Apa memang sekarang di negara ini mengutamakan popularitas bukan kualitas? Tapi bentar deh guys, sebelumnya udah sempat disampaikan sama sekretaris DPC-nya Gerindra, Marcel Widianto ini adalah sosok panutan, dimana pencalonannya Marcel ini berhubungan dengan bonus demografi guys. Gerindra menilai Marcel Widianto ini adalah sosok generasi muda yang memiliki daya juang yang tinggi, yang dulunya hanya orang biasa dan sekarang populer menjadi komika yang terkenal. Dan mungkin aja hal ini bisa menjadi inovasi baru bagi generasi muda yang ada di Tangsel khususnya ya guys. Nah itu dia alasan dari Partai Gerindra sebagai partai pengusung Marcel Widianto untuk maju sebagai calon wali kota di pilkada mendatang ini guys. Akan tetapi nggak semua orang dan bahkan banyak banget yang nggak setuju sama hal tersebut. Banyak yang ngerasa kok bisa sih negara ini dipakai main-main, kok bisa sih negara ini dijadiin bercandaan, tiba-tiba sih gitu yang nggak punya pengalaman bisa langsung memimpin rakyat. Dan memangnya guys, Marcel Widianto ini pengalamannya di politik itu nihil dan baru akan mencari pengalaman pertama untuk terjun ke dunia politik itu pada saat menjabat sebagai wakil wali kota Tangsel. Jangan main-main ya, first experience-nya itu langsung jadi wakil wali kota. Wow, cuman kan belum tentu jadi ya guys, pilkada aja belum berlangsung gitu. Dan akhir-akhir ini berita tentang Marcel maju ke pilkada itu kembali trending lagi karena rekan seprofesinya pun ikut mengkritik hal ini. Bahkan dia nolak untuk mendukung Marcel Widianto dan merasa kasihan karena harus maju ke pilkada guys. Ternyata ini dia alasannya. Jadi guys, dilansir dari tribunnews.com, Marcel Widianto banjir hujatan setelah maju dalam pemilihan calon wakil wali kota Tangerang Selatan untuk pemilihan kepala daerah 2024. Mengetahui kabar tersebut, komika Kiki Saputri dibuat kaget hingga menduga Marcel maju karena 3 alasan berikut ini. Alasan tersebut ia sampaikan dalam podcast di kanal YouTube Curhat Bang Deddy Sumargo, Rabu 17 Juli 2024 kemarin. Marcel kenapa berani melangkah? Tanya Deddy Sumargo selaku host. Mengaku belum ngobrol dengan Marcel soal pencalonan sang komika, Kiki menyinggung alasan sahabatnya maju dalam pilkada Tangsel karena kebutuhan. Beraninya karena apa? Aku kan belum ngobrol sama Marcel juga ya, karena kebutuhan. Apa karena rasa nggak enak? Atau emang dia udah nggak bisa kemana-mana aja? Feeling lu lebih kemana? Cacar Deddy Sumargo. Tiga-tiganya sih, ucap Kiki sembari tertawa. Dalam video yang sama, Kiki tegas menolak memberi dukungan kepada sahabatnya untuk maju dalam pemilihan wali kota Tangerang Selatan berpasangan dengan Ahmad Riza Patria. Lantas istri dari Muhammad Khairi ini mencoba menjelaskan alasannya tak mendukung Marcel. Menurutnya, jabatan sebagai wakil wali kota Tangsel terlalu berat diemban oleh Marcel. Apalagi Marcel dinilai tidak mengetahui permasalahan di wilayah Tangsel karena bukan daerah kelahirannya. Terlebih, komika 30 tahun ini merasa kasihan kepada Marcel. Menurutnya ini bukan waktu yang tepat bagi suami Jason tersebut untuk langsung menduduki jabatan eksekutif. Di akhir, Kiki berpesan agar bapak 2 anak itu agar lebih menguatkan mental untuk masuk ke pemerintahan. Terlebih, Pilwakot Tangsel kali ini akan menyangkut karir Marcel ke depannya. Nah, jadi gitu guys beritanya. Itu alasan kenapa Kiki Saputri enggan mendukung Marcel dalam pilkada mendatang. Dari banyaknya kritikan yang didapat Marcel, itu nggak menggoyahkan tekadnya Marcel untuk maju ke pilkada mendatang. Bahkan Marcel tampak percaya diri untuk maju menjadi wakil wali kotanya Tangsel.
Tangsel. Dari responnya Cici Saputri tadi kelihatannya sih nggak muluk-muluk ya guys. Bahkan banyak banget warganet yang sepemikiran sama Cici Saputri. Tapi coba kita lihat dulu beberapa tanggapan dari warganet. Ini aku lansir dari akunnya Lapak Publik di TikTok ya guys. Jadi di akunnya Lapak Publik itu juga mengupload penggalan video dari podcastnya Bang Deddy Sumargo sama Kiki Saputri yang membahas tentang Marcel Widianto ini. Ini dari akunnya Daniel Napitupulu. Biarin aja Napa, kita lihat aja nanti. Belum tentu orang Tangsel milih. Bener sih, lihat aja nanti. Oke, kita lanjut. Dari akun Aku Dimana Aku Siapa 7. Bisa nggak sih yang mau nyalek harus tes kayak CPNS dulu? Roman-romannya kayak udah terima gitu ya, segampang itu masuk ke pemerintahan ya. Oke, kita next lagi dari akun fotografi underscore. Menurut gua harus dibuat peraturan lagi bagi yang mau calonin diri, siapapun itu, untuk yang jadi pejabat apapun itu harus ada gelar yang masuk akal, jangan siapa aja bisa jadi. Bagus sih ini sarannya. Kalau kalian gimana guys? Setuju juga nggak sama sarannya fotografi underscore? Coba komen di bawah. Dari akun dengan username anak, jadi RT atau RW dulu biar tahu cara kerja sama masyarakat. Wah, ini juga sarannya bagus ya. Maksudnya itu mulai dari hal-hal yang kecil dulu supaya nanti menerima hal besar itu biar nggak kaget. Soalnya ini kebalik ya guys, mulainya langsung dari hal besar. Tapi ya nggak apa-apa sih guys, soalnya kan Marcel Widianto sendiri juga udah pede ya sama keputusannya ini. Mungkin aja memang benar dia berpotensi untuk melakukan pekerjaan tersebut. Walaupun rekannya Cici Saputri yang tahu dia secara belak-belakan ngomong kayak gitu, ya kita nggak tahu ya guys apa yang bakal terjadi nanti. Pokoknya lihat nanti aja apakah memang Marcel Widianto bisa membuktikan kinerjanya atau justru kata-kata netizen yang terbukti. Kalau menurut kalian gimana guys? Aku juga mau tahu sudut pandang kalian tentang pembahasan ini. So, tuliskan di kolom komentar ya. Anyways, gitu dulu ya video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Midday Project. And jangan lupa untuk nyalakan notifikasi kalian supaya gak ketinggalan berita terupdate dari Midday Project. Thank you so much for watching and see you next video. Bye-bye!